Sobat Wiki, berjumpa lagi dalam Wiki Trends bersama saya, Seradita Oktaviani. Di tengah euforia para atlet Indonesia yang membawa pulang medali dalam Olimpiade Tokyo 2020, ada kisah pilu yang harus dihadapi oleh Abdul Razak. Ia merupakan mantan atlet dayung Indonesia yang kini menjadi nelayan. Abdul Razak pernah membawa pulang medali emas pada SEA Games yang diadakan di Malaysia pada tahun 1989. Beginilah kisah Abdul Razak selengkapnya. Kehidupan Abdul Razak itu dibagikan oleh pengguna Twitter Laorde Basir. Dalam unggahan tersebut terlihat Abdul Razak yang tengah menunjukkan berbagai pencapaian menterengnya. Setiap hari ia bekerja sebagai nelayan kecil di Desa Mola Bahari, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Abdul Razak pernah memenangkan kejuaraan nasional di Semarang dan mendapatkan 3 medali emas. Tak sampai di situ saja, perjalanan atlet asal Wakatobi ini terus menanjak dengan mengikuti pelatnas di Jatiluhur, Jawa Barat pada tahun 1988. Tahun berikutnya, ia mengikuti ajang SEA Games di Malaysia dan berhasil membawa pulang 4 medali emas bagi Indonesia. Berbagai kejuaraan luar negeri pernah ia ikuti, termasuk pula Asian Games di China pada tahun 1990, serta SEA Games di Filipina dengan memperoleh berbagai medali emas maupun perunggu. Abdul Razak juga pernah mengikuti Olimpiade pada tahun 1992 di Barcelona, Spanyol hingga babak semifinal. Namun setelah mengikuti kejuaraan dayung di Eropa, ia mendapat kabar bahwa sang istri meninggal dunia usai melahirkan. Ia pun langsung pulang ke Wakatobi dan menyambangi makam istrinya. Hatinya hancur. Ia menangis dan tidur di sebelah makam sang istri ditemani oleh sanak saudaranya. Namun Abdul Razak tetap melanjutkan karirnya sebagai atlet dayung. Pada tahun 1994, kejuaraan terakhir yang diikutinya pada Asian Games di Jepang berhasil mendapatkan perunggu. Selama menjadi atlet dayung, ia telah banyak mengumpulkan 48 medali, yaitu 36 medali emas, 8 medali perunggu, dan 4 medali perak. Kemudian pada tahun 1995, ia memilih untuk pensiun dari berbagai kejuaraan dan menjadi pelatih dayung untuk daerah Jawa Timur. Selama 16 tahun menjadi pelatih, ia pun diangkat menjadi pegawai negeri sipil di Dispora Jawa Timur. Hingga akhirnya pada tahun 2000, ia dipanggil Gubernur Sulawesi Tenggara, Laode Kaimuddin, dan pindah ke Dispora Sultra. Setelah pensiun, ia pun kembali ke kampung halamannya di Kabupaten Wakatobi. Ia tinggal di rumah gubuk yang kecil dan telah retak-retak. Gaji pensiun yang kecil tidak cukup untuk memperbaiki rumah dan tak cukup memenuhi kebutuhan rumah tangganya, hingga ia beralih bekerja sebagai nelayan. Walau telah menjadi nelayan, ia tetap melatih anak-anak di sekitar rumahnya untuk menjadi atlet dayung. Berkat tangan dinginnya, 7 anak didiknya mendapat medali emas di ajang PON, dan ia rela walau harus menjual motor kesayangannya untuk modal ke Jawa Barat. Ke Jurnas di Semarang, Pak. 3 kali saya turun 3 medali emas juga, Pak. Saya kembali ke Sulawesi Tenggara, Pak. Tiba-tiba ada pemanggilan lagi, Pak, untuk persiapan SEA Games di Lumut Bintara di Malaysia, Pak. Pada waktu itu tahun 89, Pak. Alhamdulillah, Pak, 4 kali saya turun 4 medali emas di bawah pimpinan saya, pelatih saya. Setelah itu saya kembali ke Indonesia. Saya tidak pulang lagi ke Sultra menunggu kontingen Sulawesi Tenggara untuk menghadapi PON ke-12 tahun 89 juga di Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak lama kemudian saya dipanggil lagi untuk persiapan Asian Games tahun 90 di Beijing, Pak. Itu saya sempat berangkatkan tryout ke Perancis terbuka, Jerman, Belanda, Hungari, Australia. Kita hanya masuk final pada waktu itu. Pas di Australia kita dapat 2 medali emas dari jenis perahu Dragon Boat, Pak. Nah, itu tadi informasi Wikitrend kali ini. Jangan lupa saksikan Wikitrend selanjutnya. Saya Seradita Oktaviani, pamit undur diri.
Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.